Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Naura Ramadhani dari kelas 11 3C2. Di sini saya akan menjelaskan jawaban PTS saya di mata pelajaran pemrograman situs web. Pertanyaan pertama, aksesibilitas dan HTML semantik. Anda bisa diminta untuk membangun situs berita yang mudah diakses oleh pengguna dengan gangguan penglihatan. Jelaskan cara menyusun konten menggunakan elemen HTML5 semantik. Sebutkan setidaknya 3 atribut ARIA yang akan Anda gunakan dan mengapa, serta jelaskan cara menguji aksesibilitasnya. Jawaban saya, 1. Elemen semantik seperti header, nav, main, footer memudahkan screen reader untuk memahami struktur. Untuk atribut ARIA ada 3. Yang pertama, ARIA label. ARIA label digunakan untuk memberi nama pada elemen tanpa teks. ARIA decrypted by untuk menambah deskripsi tambahan. ARIA header untuk menyembunyikan elemen dekoratif dari pembaca layar. Uji aksesibilitas menggunakan Lighthouse dan dengan pembaca layar seperti VoiceOver. Untuk pertanyaan kedua, tantangan desain responsif. Anda harus mendesain situs web yang dapat dilihat dengan optimal di berbagai perangkat seperti ponsel, tablet, desktop. Situs ini memiliki dashboard kompleks dengan banyak visualisasi data. Jelaskan strategi CSS yang akan Anda gunakan dengan kombinasi Flexbox, Grid, dan Media Queries. Anda juga perlu menjelaskan potensi masalah performa dan cara mengatasinya, serta bagaimana memastikan konsistensi tampilan di berbagai browser. Jawaban saya, desain CSS, Flexbox untuk komponen kecil, Grid untuk layout besar, Media Queries untuk menyesuaikan di berbagai media. Masalah, menggunakan CSS terlalu banyak dapat memperlambat reader, jadi menggunakan CSS seperlunya lalu menguji web di berbagai browser. Pertanyaan ketiga, optimasi performa JavaScript. Anda diminta untuk mengoptimalkan aplikasi web yang menampilkan data sebesar 10.000 lebih data dalam tabel yang dapat diurutkan dan difilter. Pengguna mengeluh tentang performa yang lambat. Identifikasi hambatan yang mungkin ada, kembangkan strategi JavaScript untuk mengoptimalkannya, dan bandingkan setidaknya 2 pendekatan yang berbeda beserta kelebihan dan kekurangannya. Ketiga, hambatan. Loop yang berlebihan dan DOM yang tidak efisien dapat memperlambat performa. Jadi, menggunakan virtual DOM untuk mengurangi manipulasi DOM, dan lazy loading untuk mengurangi jumlah data yang diproses. 2. Pendekatan. Jika framework otomatis optimalkan update DOM, tetapi lebih berat, sedangkan Vanilla.js lebih ringan tetapi membutuhkan kerja manual. Pertanyaan keempat, implementasi keamanan. Anda sedang mengembangkan aplikasi web yang memungkinkan pengguna mengunggah dan berbagi file, serta memproses input melalui formulir. Identifikasi 3 kerentanan keamanan yang mungkin terjadi. Jelaskan secara rinci cara melindungi dari masing-masing kerentanan tersebut, dan jelaskan bagaimana Anda akan menangani autentikasi dan otorisasi pengguna untuk memastikan file yang dibagikan aman. Jawaban saya, SQL injection. Orang lain dapat menyisipkan query berbahaya melalui input form. Solusi menggunakan prepared statement agar input dianggap data biasa, bukan perintah. CSS, cross-site scripting. Orang lain memasukkan kode JavaScript ke form. Jika ditampilkan tanpa filter, kode itu akan jalan di browser orang lain. Solusi, semua input harus difilter, dan kita bisa menambah keamanan tambahan seperti CSP, Content Security Policy. Yang ketiga, CSRF, Cross-Site Request for Query. Orang lain membuat sebuah link palsu yang jika kita klik tanpa sadar, kita mengirim perintah ke server tersebut. Solusi, menggunakan token CSRF tiap form dan divalidasi token di server. Autentikasi menggunakan metode AMA, misal
agar tidak mudah dibaca. Otorisasi menggunakan perizinan per file agar hanya orang yang berhak yang bisa mengakses. Pertanyaan kelima, integrasi API dan pemrograman asinkron. Anda harus membuat dashboard cuaca yang menggabungkan data dari 3 API cuaca yang berbeda. Rancang solusi JavaScript untuk mengambil dan menggabungkan data secara efisien. Bandingkan 3 pendekatan berbeda dalam menangani operasi asinkron seperti callback, promises, async, atau await, dan sertakan contoh kode yang menunjukkan penanganan error, transformasi data, dan penggunaan JavaScript asinkron yang optimal. Nomor 5, callback sederhana tapi membuat callback hell. Promises lebih rapi, bisa chaining, dan tetapi agak panjang. Async atau await lebih mudah dibaca, cukup try atau chat. Untuk error handling, tersebut merupakan 3 pendekatan. Penggunaan callback, kode lama atau library lawas, promises, chaining beberapa request, async atau await, best practice modern, terutama kalau ada banyak API call paralel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.